Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Sang Pejuang Rupiah ya, yang bergerak di bidang atau memberikan info di bidang alat berat ekskavator yang bekerja pembukaan lahan baru di salah satu perusahaan bergerak di bidang kayu akasia. Jadi ini helper saya yang suruh kerja. Saya nyantai dulu karena ini sudah jam 11 kalau tidak silap. Ini istirahat makan. Selesai makan nanti kita sebagai seorang muslim menunaikan ibadah ya, sholat. Nanti kita akan sholat di bawah kayu sana di dekat Eksa itu. Jadi biar Eksa ini ke depan karena tidak lama lagi masuk waktu zuhur ya. Sebagai seorang muslim ya kewajiban lah, sibuk apapun kita harus menunaikan kewajiban kita. Baik teman-teman, inilah dia anak didik kita atau anak didik saya. Sengaja saya biarkan belajar untuk menggali terus kemampuan dia. Senantiasa saya gali terus supaya dia kedepannya akan lebih baik, bisa seperti atau bersaing di dunia alat berat ekskavator ya, seperti operator senior lainnya. Ini lokasinya tidak terjal ya, agak terlalu flat gitu. Dibilang flat enggak juga, sedang lah ya. Jadi kita buat terasan supaya lebih rapi. Kalau kita nggak buat terasan tidak mampu sebar rapi, karena ini kita lihat kayunya nggak ada yang besar, kecil tapi rapat. Jadi kalau kita bikin rumpukan, otomatis rumpukannya itu besar dan tinggi. Tapi kalau kita buat terasan, otomatis rumpukan kecil ya, karena sebagian kayu-kayu itu kita timbun. Jadi kalau kita bikin rumpukan, saya pikir titik tanam untuk akasia ini agak kurang karena rumpukannya terlalu lebar dan tinggi. Karena kita mau mengecilkan rumpukan nggak bisa, terlalu banyak kayunya nih. Kecil-kecil sih kayunya tapi rapat, padat. Jadi kalau kita bikin teras, otomatis titik tanamnya banyak, karena kayu-kayu yang kecil-kecil itu kena tertimbun oleh galian-galian teras kita. Inilah kekurangan dan kelebihan buat teras. Memang kalau dipikir-pikir pihak perusahaan banyak mengeluarkan biaya kalau buat teras daripada LC atau staking ya, atau kawan-kawan yang lainnya biasanya menyebutnya land clearing. Kalau saya tuh land clearing kan bahasa Inggris ya. Land clearing itu artinya menerobos, diterobos. Tapi kan diterobos saja. Kalau LC Inggrisnya kan staking. Dia baru mulai teras, baru mulai meneras, karena tadi terasan ini udah nyampai, udah datang ke situ, ya turun lagi. Ini ya, baru mulai dia merapikan dulu awalnya. Karena saya sering mengajarkan merapikan dulu awalnya. Kalau awalnya bagus, awalnya benar, berarti kan tinggal ngikut. Tapi kalau awalnya nggak benar, otomatis terasnya itu naik turun.
Oke, mari kita lihat secara dekat. Ini dia, kita lihat secara dekat. Kayunya terlalu rapat ya. Jadi untuk menyusun kayunya memerlukan waktu. Kayunya ini kayu campur-campur lah ya. Ada keras, ada yang lembut. Ini. Buat terasannya, nanti kita ke belakang. Di belakang sana ada teduh ya. Kita panas. Kita ke belakang aja, panas ini. Nah, ini kita melihat dari belakang. Ini bekas permulanya tadi. Jadi kita lihatlah kondisi lahannya ini ada flat ya. Tidak, boleh katakan tidak layak di teras, tapi itulah karena kondisi kayunya terlalu rapat, otomatis banyak ya kalau kita bikin tumpukan. Mau tidak mau kita bikin terasan. Nah, kita lihat ini. Nah, ini kan sebagian di sini nih, sebagian di sini nih kita timbun ya. Jadi yang ketinggalan cuma ini ya, kan kita tinggi tuh. Jadi yang di sebelah sini nih yang trek apa, trek Exa itu yang di luar tuh ke sini tuh, nah, itu timbunan ya, timbunan dari galian di sebelah ini. Nanti kan galian sebelah itu, nah ditarik ke sini limbun kayu-kayu kecil di sini, jadi nggak kelihatan ya. Otomatis pun kayu-kayu kecil ini kalau buruk nanti jadi pupuk ya, pupuk, jadi subur. Jadi rata-rata teras tuh kalau untuk tanaman akasia pun sawit, rata-rata yang di luar sini yang subur. Kalau yang di dalam sana itu agak kerdil nanti tanamannya, karena akasia itu 2 jalur. Nah, di situ di dalam satu bekas trek tuh, nah, di luar sini satu. Kalau sawit kan di tengah-tengah. Kalau akasia ini 2 jalur, jadi satu teras ini 2 jalur. Ini dia. Di yang di atas sana itu yang kita lihat tuh yang sudah di teras di depan Exa itu lain bukitnya. Itu udah kita kerjakan kemarin dulu. Itu luas lokasinya di situ 4,75 hektar. Jadi 4 hektar lebih, hampir 5 hektar. Kalau yang di sini yang kita kerjakan sekarang ini 7,29 hektar. 7 hektar, 7,29. Ini termasuk pengukuran baru, penyerahan baru. Di alat nggak banyak ya. Boleh dikatakan kami ini cuci-cuci blok, sambil cuci-cuci blok yang dulunya belum sempat dikerjakan ataupun agak susah dikerjakan. Nah, kita kerjakan sekarang, sambil ada juga masyarakat yang menyerahkan baru lagi lahannya. Nah, ini penyerahan baru nih. Ini luar biasa ini ada lahannya nih, kan luasnya. Boleh dikatakan 95% lah ini bisa dikerjakan semua ini yang 7 hektar. Kalau yang 4 hektar di atas tuh 4,75 tuh itu 100% lah dikerjakan, karena kebanyakan lahan yang diserahkan ke masyarakat ini nih nggak mampu kita mengerjakan semua. Selain terjal, batu, jadi kita nggak mampu. Kalau mungkin terjal ataupun terlalu curam mungkin masih mampu kita kerjakan dengan mengkondisikan dengan sesuai harga lah ya. Otomatis kalau agak curam kan kita kerjakan kan lama prosesnya, jadi mungkin kondisikan dengan harganya aja dari pihak perusahaan. Jadi perusahaan pun banyak toleransi bun, jadi kalau lahan-lahan seperti ini ya harga standar lah ya, standar. Tapi kalau lahan agak curam itu dibedakan harganya, jangan disamakan karena kita agak kesulitan mengerjakannya. Tapi kalau batu, ah udahlah, angkat tangan dah itu. Nggak ada lagi akal kita, kecuali mungkin yang perusahaan-perusahaan batu ya, perusahaan-perusahaan batu yang
memakai breaker, itu yang dicarikan batu dia. Dia dorong kayu ke sana. Ini kayunya kayu, kalau orang Kalimantan tuh dia bilang loban. Jadi kayu ini orang di sini hanya diambil untuk kayu bakar, bagus katanya. Keras sih kayunya. Cuma di balik kerasnya itu kelemahannya itu mudah patah. Mudah kita patahkan. Kadang-kadang ada kayu ini lembut, kita patahkan patah, tapi dia nggak mau pisah. Kayak bambu modelnya. Itu yang bikin jengkel tuh. Nah, kalau yang sejenis loban ini memang keras kayunya, tapi mudah dipatah. Dipatah langsung misah dia. Nggak kayak seperti bambu. Ini agak kesulitan helper saya ini karena memang kayunya rapat ya. Kita lihat ini. Kayunya rapat. Ini kayu jengkol nih, satu ini. Yang besar ini kayu jengkol, yang sebelahnya ini karet. Nah, kita lihat kondisi karetnya tuh, kulitnya tuh udah nggak ada lagi. Jadi orang masyarakat mau lorenya gimana tuh, udah nggak ada lagi kulitnya. Nah, ke depan sana karet juga. Ini memang kebun karet, cuma karetnya ini karet lokal ya, bukan unggul. Karet yang boleh katakan tumbuh sendiri lah ya, tumbuh sendiri, nggak ditanam karena nggak mau aturan. Otomatis kalau ditanam kan aturan, berbaris, ada barisannya. Ini nggak ada. Di sini 1, 2, 3 pohon, jauh lagi baru ada. Yang karetnya memang nggak ditanam, memang tumbuh sendiri tuh. Jadi masyarakat ya daripada lalu kondisi lahannya seperti ini nggak ada nggak dimanfaatkan, nah, kalau diserahkan ke perusahaan. Otomatis kalau diserahkan ke perusahaan kan mereka pun ada lowongan pekerjaan ya. Jadi tanahnya diserahkan ke perusahaan, nanti sudah digarap kita seperti ini, itu kan ada namanya menanam ya, ditanam, otomatis kan pemilik lahannya yang nanam. Selesai ditanam, yang namanya perawatan, dirawat. Jadi masing-masing lah saya lihat di sini nih sistemnya nih, siapa yang punya lahan, dia yang nanam, dia yang ngerawatnya. Cuma yang kalau orang yang menyerahkan lahan nggak mau nanam, nggak mau ngerawatnya ya, dia dikasih sama orang lain lah ya yang mau. Nggak semuanya sih, tapi rata-rata lah kalau di sini saya lihat siapa punya lahan dia lah yang nanam dan ngerawatnya. Karena mungkin lah ya, mungkin itu perjanjian dari pihak kebun ke masyarakat. Kita nggak tahu juga karena kami ini ya hanya menggarap lahan ya, penggusuran. Dan ini bukan kita merusak alam ya, bukan merusak ekosistem, tetapi kayu-kayu ini kita musnahkan. Yang kayu yang nggak berguna nih, nggak ada gunanya lah ya, boleh katakan nggak ada gunanya, karena kayunya mau dibikin apapun nggak bisa, hanya untuk kayu bakar aja. Jadi bukan merusak ekosistem, tetapi peremajaan. Kita gusur, bersihkan seperti ini, ditanam dengan kayu yang bermanfaat seperti akasia ya. Karena memang ini untuk tanaman akasia, eukaliptus dengan kayu kertas. Nanti umur 5 tahun itu kan dipanen. Selesai dipanen ditanam lagi. Nggak boleh lah ya, tulangnya helper kami ini. Dia memang anaknya memang betul-betul mau belajar, karena dia ikut terus di eksa itu. 1 hari eksa kerja, 1 hari dia. Karena kebanyakan helper saya lihat nih, operatornya kerja, dia tidur di camp. Nanti sore jam 3 jam 4 baru ke lokasi. Operatornya pulang, dikasih dia belajar, ya nggak paham. Bisa goyangkan handle, bisa bikin terasan gini, tapi teknik kerjanya nggak paham. Karena dia nggak memperhatikan operatornya. Operator saya tadi bekerja kayak mana modelnya ya. Tapi helper saya ini saya bilang, kalau kamu memang mau pandai, ya kamu harus ikut. Lihat cara operator bekerja kayak mana gitu.
biar nanti kalau disuruh kerja kan paham caranya gini tadi, kalau gini gini kan gitu. Itulah saya terapkan kepada helper saya, dan alhamdulillah saya lihat ini lumayan lah. Lalu dia baru 4 bulan kali 5 bulan dia ikut sama saya. Oke teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih sudah menonton video ini, dan baru yang bergabung dan baru menemukan channel ini, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, berikan masukan atau komentar yang positif untuk membangun ya. Terima kasih, sampai jumpa. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.